Mandarin, beliau salah satu narasumber dan beliau lebih sebagai seorang praktisi tasawuf Pak ya, dan yang sudah go internasional. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan pagi hari ini beliau bisa memberikan nuansa baru mengenai tasawuf dan terutama materi bahasan pada pagi hari ini yaitu istri dan makna kematian. Waktu sampai dengan jam 12 kami persilakan kepada Bapak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikaruniai hidayah oleh Allah, tergerak hatinya untuk mengetahui sisi-sisi tertinggi atau sisi-sisi rahasia dari agama yang disebut tasawuf. Materi yang diberikan yang menjadi tanggung jawab saya pada hari ini adalah memberikan referensi tentang makna kematian supaya kita memiliki banyak pengertian tentang kematian. Makna kematian yang akan kami sodorkan di sini bukanlah kematian fisikal. Kematian fisikal adalah kematian seekor kucing atau seekor anjing, atau kucing kita, tubuh kita, atau anjing kita, fisik kita. Tapi manusia adalah sebuah kesadaran yang tinggi di mana dia relevan untuk datangnya kemauan-kemauan, keinginan-keinginan Tuhan agar disampaikan kepada umat. Inilah beda kita dengan makhluk biologis yang lain. Tetapi kapan kita relevan untuk mendapatkan amanah atau pesan dari Allah supaya pesan itu disampaikan kepada umat, membutuhkan sebuah kematian diri kita yang kecil, kematian kemauan-kemauan kita yang seperti kemauan-kemauan binatang, kematian kemauan-kemauan kita yang hanya ingin memikirkan diri sendiri, padahal kita diciptakan, diturunkan di dunia untuk mewakili Allah, untuk melaksanakan kemanajerannya di bumi ini. Kematian kesadaran keakuan kecil untuk menggapai kesadaran keakuan yang besar, inilah yang akan saya hidangkan pada Bapak dan Ibu pada hari ini. Sebagaimana Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal dalam Asy'ari Utinya, beliau mengatakan kematian berpindahnya transformasi dari kudi ke kuda, dari kudi keakuan diri kecil ke kuda kepada keakuan diri besar, keakuan Tuhan. Marilah kita simak makalah. Kalau kita melihat kematian sebagai kemungkinan, kematian merupakan sesuatu yang unik dan menyimpan misteri bagi kebanyakan manusia. Keunikannya justru tunggal, tidak ada sesuatu yang mirip kematian di dalam hidup ini. Dan dia mengundang pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, sehingga merupakan sesuatu dinding gelap yang dihadapi oleh setiap makhluk hidup yang disebut misteri. Akal kita hanya dapat melihat sebagai satu-satunya kemungkinan yang hadirannya akan merampas semua kemungkinan yang ada. Jadi kalau kematian itu datang, maka semua kemungkinan akan terampas. Tetapi kaum agamawan tidak melihat kematian sebagai kemungkinan, melainkan
menanggapinya dengan memanfaatkan kematian tersebut sebagai nasihat yang paling ampuh untuk memperbaiki kualitas kehidupan penganutnya. Agama sendiri tidak memberikan interpretasi terhadap kematian, tapi memanfaatkannya untuk menasihati orang agar mereka berperilaku baik dan menempatkan kematian itu sebagai masalah yang paling sentral di dalam ajaran Tuhan. Di dunia ini selalu kematian merupakan diangkat sebagai masalah yang paling sentral dan pusat dari segala permasalahan di dalam agama adalah untuk mencapai kematian yang sempurna. Tidak ada agama yang tidak menawarkan kematian yang sempurna. Jadi dia paling sentral. Segala apa yang diungkapkan manusia di dalam menyentuh kenyataan dari berekonomi, dari berbudaya, dari berpemerintah, dari berkomunikasi dengan segala-galanya hanyalah untuk mencapai kondisi yang sebaik-baiknya ketika dia mati, untuk mencapai kesempurnaan kematian. Jadi kematian sebagai kemungkinan merupakan hal yang biasa, hal yang lumrah yang dapat ditangkap oleh akal. Karena setiap makhluk yang hidup, sebagaimana kita lihat, tidak ada yang tidak berakhir dengan kematian. Maka pada makhluk hidup, kematian merupakan sebuah kemungkinan yang pasti datang suatu ketika. Dan ketika dia datang, sangat menakutkan. Segala kemungkinan kita yang lain dirampas. Tidak lagi bisa berpikir, tidak lagi bisa merasakan enak dan tidak lagi bisa berkomunikasi dengan benda-benda, manusia-manusia, dan peristiwa-peristiwa yang kita senangi. Kemungkinan yang merampas semua kemungkinan yang lain adalah kematian. Dilihat dari sisi kemungkinan. Dilihat dari sisi kemungkinan itu apa? Bila kematian itu kita hubungkan dengan diri kita, bila kematian itu kita hubungkan diri kita, itu adalah salah satu kemungkinan yang akan saya hayati. Bila kemungkinan itu kita hubungkan dengan diri kita, dia adalah sebuah kemungkinan yang suatu ketika saya hayati. Dan keadaannya seperti itu. Dia pasti datang, dan kedatangannya merampas segala kemungkinan yang saya miliki. Yang memberi makna kematian konteks atau berhubungan dengan diri kita. Sekarang ada makna lain, melihat kematian sebagai kenyataan, sebagai suatu objek yang kita selidiki. Seperti kita melihat gelas, tidak ada hubungannya dengan saya akan mengobservasinya dan akan saya mengatakannya, dia sebagai objek, tidak ada sangkut pautnya dengan diri saya. Itulah yang disebut sisi kematian sebagai hal, sebagai substansi pada yang kedua. Kematian sebagai kenyataan. Secara substansial, kematian hanyalah merupakan sisi lain dari kehidupan. Sesungguhnya kematian itu tidak asing bagi kita. Seperti tidak asingnya sebuah mata uang, di mana dia memiliki dua sisi. Bila dibalik gambarnya Garuda, bila dibalik gambarnya 50 atau 100 rupiah. Jadi kematian adalah sisi lain dari kehidupan. Maka bila yang satu tiada, yang lain tidak akan muncul. Seperti tangan kita, tempurungnya dan telapaknya. Ini kehidupan, ini kematian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kematian dan kehidupan itu bagikan dua sisi keharusan di dalam kenyataan. Bagikan tangan kita terdiri dari telapaknya dan tempurungnya. Bila telapaknya hilang, yang satu ya hilang. Jadi kematian sendiri itu utuh dengan kehidupan. Jadi tidak asing dengan kehidupan. Soalnya dia adalah bagian dari kehidupan itu sendiri.
Sebagaimana telapak ini bagian dari tangan dan tempurung ini bagian dari tangan. Bila yang satu tiada, yang lain tiada. Maka dengan pengertian demikian, ya, setiap makhluk hidup, kita bisa menyebutkan setiap makhluk hidup ini telah mendukung kematiannya sejak sedia kala. Sejak kita ada sebagai makhluk hidup, ketika itu di dalam diri kita sudah mendukung kematian. Ini secara kenyataan atau secara substansial. Tetapi meskipun demikian, meskipun kita mengetahui bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, kita masih juga merasa takut terhadap mati, padahal itu milik kita sendiri. Milik kita sendiri yang tidak akan bisa lari, pasti akan datang. Kok ya masih takut ya? Takut ini adalah karena adanya misteri yang kita ciptakan. Adanya misteri, khayal-khayal yang kita ciptakan atau yang diinformasikan oleh berita-berita, oleh omongan-omongan tentang kematian-kematian. Seandainya itu tidak ada, seandainya orang tidak pernah memberitahu bahwa kematian itu nanti ada begini, dungan-dungan, cita-cita, manusia seperti gagah perkasa seperti seekor hewan, tidak pernah memikirkan atau menakutkan kematian. Hewan tidak pernah memikirkan, karena dia tidak pernah menerima informasi bahwa mati itu begini, dia tidak pernah. Dia berani menghadapi kenyataan. Suatu ketika dia datang, saya akan menyambutnya tanpa rasa takut. Gara-gara informasi, gara-gara banyaknya cerita, yang cerita itu belum tentu benar dan khayal dan sebagainya, atau hanya cerita itu hanya sebagai sarana pendidikan agar kita menjadi baik hidup kita menjadi ketakutan terhadap milik kita sendiri yang disebut kematian. Karena manusia menakuti bagian dirinya sendiri yang namanya kematian, maka manusia ini absurd. Cara berpikirnya tidak dengan akal, aneh. Hal ini mengundang suatu pertanyaan. Yang aneh ini kematiannya atau manusia? Yang misteri ini kematiannya ataukah manusianya? Sesungguhnya yang menyimpan misteri itu bukan kematian. Yang menyimpan misteri itu manusia. Bila sebuah sisi dari sebuah proses telah kita hayati, dan sisi yang lain belum kita hayati, maka keberadaan disebut kehidupan ini kematian. Hanya wilayah kehidupan yang sudah kita hayati, belum sampai momen kematian hadir. Bila penghayatan kita di dalam proses hidup sudah mengenangkan tentang sesuatu yang belum kita hayati, yang berbatas kematian, maka apa yang kita dapat adalah khayalan-khayalan, praduga-praduga, atau informasi-informasi yang diberikan dari luar, baik itu informasi yang diberikan dari adat maupun yang informasi yang diberikan dari kitab suci. Di dalam akal kita belum ada pengertian tentangnya, karena akal ini bisa merekam sesuatu sebagai milik setelah mata, telinga, rasa ini menghayati.
Ketika belum, dia tidak punya referensi tentangnya kecuali melewati informasi verbal, kata-kata. Inilah yang menyebabkan manusia takut pada kematian, karena ada di antara informasi-informasi itu yang memang menakutkan, membuat takut. Nanti kalau malaikat datang, dia membawa tang besar, dan cara mengambil nyawa kita, mencabut dengan tang, nyawa kita lari ke sini, cabut ke sini, lari ke sini, kita akan ketakutan jadinya. Hal-hal yang semacam ini bukanlah sebuah kenyataan, itu adalah teori mendidik agar hidup kita itu baik. Bukan begitu beneran kelak. Ada seorang kawan, adik dari seorang kawan saya meninggal. Kebetulan seorang kawan ini seorang psikolog yang sejak dia belajar sudah sensitif terhadap kejiwaan psikis. Adiknya yang dicintai meninggal, dan sejak meninggal dia selalu datang di dalam mimpi. Kak, sebetulnya kematian itu tidak sebagaimana cerita-cerita yang diomongkan orang-orang itu. Sama sekali tidak ada kemiripannya dengan seluruh cerita yang ada di dunia. Jadi cerita yang ada itu adalah bertenden mendidik agar kita hidup kita itu positif, hidup kita itu bernilai. Karena hidup kita hanya terbatas pada kematian. Nah, kematian yang demikian, kematian ini harus ada dan pasti ada. Dan dia tidak akan membawa perubahan apapun bagi diri manusia. Kalau di dalam kehidupannya itu jahat terus, di balik kehidupan di balik kematian ini tidak akan bisa menjadi plus yang Kalau di dalam hidup ini isinya ada poin-poin, nilai-nilai, maka di dalam kematian akan ada poin-poin. Terus dengan demikian pengertian kematian ini, batas kematian yang disebut hadirnya maut ya, atau mati, maka datangnya kematian fisikal tidak punya makna apa-apa bagi kita. Allah sendiri bersabda di dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhil a'ma, dan siapa orangnya di dalam kehidupan di dunia itu buta, tidak bisa melihat Allah, wa huwa fil akhirati a'ma, maka dia akan buta pula di akhirat, wa adallu sabila, dan semakin sesat jalannya. Loh, kalau di sini buta, di akhirat buta. Kalau di sini melihat, ya di akhirat. Apa arti kematian yang demikian? Tidak punya makna. Hidup dan mati memiliki kondisi yang serupa. Tidak ada seseorang bermocolah atau seseorang penjahat setelah mati dia jadi pahlawan. Tidak ada seorang ulama, seorang budiman, dermawan setelah mati dia menjadi pelit, penindas. Tidak ada perubahan apa-apa dengan hadirnya kematian fisikal. Karena dalam dimensi kehidupan 3 dimensional, dimensi fisikal dengan dimensi rohaniah yang tanpa fisik, tidak ada perubahan. Maka saya tawarkan sekarang sebuah makna kematian yang betul-betul antara dimensi kehidupan dan dimensi kematian mengandung suatu perubahan besar dan makna yang besar dan menentukan bagi diri sendiri dan menentukan bagi nasib pihak lain. Adalah kematian yang saya tawarkan, bukan kematian sebagai batas antara kehidupan 3 dimensional fisikal dengan kehidupan roh, yaitu pada yang ketiga, makna kematian yang lebih bermakna. Kaum sufi
memberi makna kematian sebagai momen penobatan seseorang menjadi raja yang sebenarnya. Siapa yang tidak ingin jadi raja? Baru di dalam kata-kata saja sudah mendorong seseorang, saya ingin jadi raja. Entah raja kecil, entah raja sedang, entah raja besar. Informasi ini membuat orang tidak takut tapi kepengen menjadi raja. Jadi kematian adalah momen penobatan seseorang untuk menjadi raja yang sebenarnya. Apakah raja yang sebenarnya itu? Di dalam kalimat berikutnya, kematian menurut ajaran tasawuf bermakna sebagai saat di mana seseorang mulai melaksanakan peran ketuhanannya di muka bumi. Ini makna yang kita tawarkan pada pagi ini. Di dalam kehidupan yang disebut kematian adalah momen setiap hidup manusia adalah suatu pemeran. Setiap manusia itu peran. Dia diperan oleh Allah. Mengapa dia diberi hidup? Karena akan diberi peran. Dia akan memerankan sesuatu di dalam kehidupan. Minimal dia bekerja. Pagi dia melindungi rumah tangga. Terus perannya semakin besar. Dan peran, ada momen peran, sebab peran itu hanya mewakili diri sendiri. Peran seseorang ketika keluar dari rumah hanya mewakili diri sendiri, bahwa saya lapar, saya butuh makan, maka untuk makan saya bekerja supaya dapat sarana untuk memenuhi kebutuhan makan. Demikianlah setiap manusia memerankan sesuatu bermotif kepentingan diri sendiri. Semakin besar aset yang dimiliki, modal dan ilmu yang dimiliki oleh orang yang memerankan diri sendiri, semakin menimbulkan bencana di muka alam. Tahu di sana ada pertambangan, saya akan datang menaruh, menginvestkan uang saya di sana. Meskipun itu bukan negara saya, bukan bangsa saya, tapi saya ada minyak, saya akan menjadi investor di sana. Akhirnya hasil minyak yang ada di wilayah miskin mengalir di wilayah yang punya modal. Di sana ada pertambangan emas, saya menginvestkan. Kan dia mewakili dirinya sendiri, tidak mewakili orang lain. Dari diri, kesadaran diri yang aktual, yang memerankan kehidupannya, sekedar mewakili kebutuhannya sendiri, menimbulkan perang, penjajahan, kolonialisme, imperialisme, dan sampai penjajahan ekonomi pada sekarang dalam skala besar. Kapan ini berhenti? Ketika kesadaran ini telah berhenti dari memerankan diri sendiri. Dan ini kematian yang dalam makna lain. Matinya dia mewakili diri sendiri, kemudian dia mewakili Tuhan di muka bumi. Peran korbannya, peran kemanajeran terhadap alam semesta telah membunuh peran aktual dengan motivasi kepentingan diri sendiri. Telah mati kehendakku untuk mempertahankan diri karena aku sudah cukup. Aku sudah cukup dengan makan 3 kali sehari. Aku sudah cukup dengan 2-3 setel pakaian untuk hidup. Aku sudah cukup dengan 1 rumah, 1 sepeda motor untuk pergi bekerja dari tempatku ke kantor. Sekarang saya melihat, yang saya lihat ketika saya pergi ke kantor, ada orang buntung, ada orang menadahkan tangan, ada orang mencopet, di mana mereka belum bisa mandiri. Inilah tanggung jawab saya. Saya sudah cukup di dalam melayani diri saya sudah cukup. Sekarang saya tidak ingin melayani diri saya. Sudah mati, sakat saya menuhankan diri saya sudah mati. Sekarang saya berganti, saya ingin menuhankan
menuhankan Tuhan yang sebenarnya, Allah. Saya ingin mewakili Tuhan yang sebenarnya. Saya ingin menjadi Tuhan yang sebenarnya yang bisa dilihat oleh manusia. Yang memberikan tawaran nilai terhadap yang lapar, berjumpa dengan yang telanjang, memberikan pakaian penutup aurat, berjumpa dengan yang bodoh, dia mau mengajar, yang tersesat mau memandu, berjumpa dengan orang buta, memberikan tongkat, berjumpa orang yang kepanasan, memberikan payung, berjumpa dengan orang yang kehujanan, memberikan teduhan. Dan kematian ini yang bermakna yang harus dituntut. Kematian dari berorientasi terhadap diri, kemudian berpindah pada berorientasi pada semesta alam. Mewakili bahwa dia telah menjadi raja yang sebenarnya. Yang nanti sampai di sana ini tidak apa-apa. Kematian fisik bukan apa-apa, karena kematiannya sudah lebih dahulu. Dia tidak akan takut terhadap kematian fisik. Bahkan cepat-cepatlah kematian fisik ini kalau bisa, kalau boleh diminta, tapi karena tidak boleh diminta. Karena nanti itu apa yang dia lakukan di dalam kehidupan besarnya ini segera mendapatkan imbalan dari Rabbul Alamin setelah kematian fisik. Itulah yang disebut mati sebelum mati. Tasawuf mengatakan matilah sebelum mati. Artinya mati di dalam mati yang disuruh tadi adalah mati dalam merajakan diri sendiri, mengabdi pada diri sendiri. Nanti setelah itu kehidupan baru setelah mati itu adalah sekarang merajakan Allah dengan mengambil alih kemanajeran Tuhan menurut kemampuan yang dimiliki, menurut ilmu yang dimiliki, menurut wilayah yang dikenal. Tapi sudah dianggap ya, sebagai raja manusia. Kendati pun dia hanya 1 RT yang bisa ditolong. Kendati pun hanya 3 orang, 3-4 orang yang bisa disuplai dari tidak bisa makan, dari tidak bisa bekerja menjadi bisa bekerja. Meskipun Al-Quran mengatakan meskipun hanya 1 orang, dianggap sudah menyelamatkan semua orang. Dan Al-Quran Allah bersabda, man ahyan nasa karena ma ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupi 1 orang seolah dia telah bisa menghidupi seluruh manusia yang ada. Wa man qatalan nasa, dia bisa membunuh seseorang karena ma qatalan nasa jami'an, seolah dia telah membunuh seluruh manusia yang ada. Karena yang dilihat bukan jumlahnya, yang dilihat adalah kemauan baiknya. Ketika dia menghidupi, aku sudah memiliki kemauan baik terhadap pihak lain, maunya supaya untuk menghidupkan seseorang yang semula mati, tidak bisa bekerja, sekarang bisa bekerja, tapi kemampuan saya baru 1 orang. Seandainya Allah memberikan saya aset lebih banyak, saya bisa 2, 3, 4, 5. Seandainya begitu banyak, saya bisa menghidupi seluruh manusia. Karena motifnya ingin menghidupkan. Sebaliknya, siapa telah membunuh seseorang, seolah dia telah membunuh seluruh manusia yang ada. Yang dilihat bukan jumlah perbuatannya, tapi motifnya. Kamu sudah tega membunuh sesama. Seandainya punya kesempatan dan punya situasi yang sama, seperti kau membunuh, ini saya akan kau bunuh orang-orang lain. Cuma kamu tidak punya kesempatan, di sana banyak polisi yang akan kau bunuh itu lebih kuat daripada kamu. Andai kata kamu, karena dia sudah faktual dia pernah membunuh, jadi sama dengan dia telah bisa. Yang dilihat adalah motifnya, tapi motif tidak akan bisa dilihat manusia sebelum aktual sebagai fakta. Setelah aktual sebagai fakta, mengandaikan di dalam dirinya ada nafsu membunuh. Kalau ada kesempatan dan ada kekuatan, ada alat, dia akan membunuh orang lain. Ketika seseorang menghidupi 1 orang, wah ini pahlawan. Seandainya dia kaya bisa menghidupkan 10 orang. Seandainya dia seorang intelek akan bisa menghidupkan 100 orang. Seandainya dia seorang penguasa akan bisa menghidupkan manusia 1 gram. Kematian sebelum mati inilah yang lebih bermakna daripada kematian fisikal, kematian sisi kucing kita, sisi
kelinci kita yang disebut yang kita takuti. Itu yang tidak saya tahu. Mari kita susuri, saya lupa jam. Kematian jasmaniah dia dianggap sebagai kematian karena tidak menawarkan perubahan yang bermakna bagi kehidupan. Seorang penjahat tidak akan berubah menjadi baik dengan datangnya kematian jasmaniah. Dan siapa yang buta di dunia ini, ia akan buta pula di akhirat. Dan bahkan lebih sesat lagi jalannya. Al-Quran surat Isra. Tawaran makna kematian yang lebih bermakna bagi kehidupan manusia oleh madhab ahli sufi, ahli tasawuf kita ini dalam rangka kajian tasawuf, bukan dalam rangka kajian biologis kan. Kalau dalam rangka kajian biologis, kematian adalah kematian ini, yang itu yang dikubur itu bukan kematian keakuan kita. Karena kematian yang demikian akan menjadi lebih jelas dengan adanya statement berikut ini. Bila kita hidup, Allah akan mati. Sebaliknya bila kita mati, Allah akan hidup. Tanpa keterangan kita akan bingung melihat statement sufi itu. Bila kita hidup, Allah yang mati. Bila kita mati, Allah baru hidup. Bila kita hidup pada level ini, pada level ini ketika kita masih dimotif bergerak aktual untuk memerankan kebutuhan diri sendiri, untuk merajakan diri sendiri. Bila kita hidup, ya Allah mati di dalam dadamu. Di dadamu itu diacu oleh nafsumu, oleh kebutuhanmu, mengabdi, merajakan, mengallahkan dirimu. Ketika kamu sudah mati sufi, ya, barulah Allah hidup. Karena yang kau kerjakan ada manajerial Allah, manajerial Tuhan, yaitu Rabbul Alamin, memberikan mengurus apa yang ada di dalam alam semesta ini. Berkata bila kamu hidup mempertahankan dirimu dan mengabdi pada dirimu, Allah bilang bila kamu sudah selesai, sudah mati ini, maka Allah menjadi hidup. Apa yang kau lakukan bukanlah perbuatanmu, perbuatan Allah. Karena kamu sudah tidak mengabdi pada dirimu. Saat mengabdi kepada diri sudah selesai. Saya sudah cukup, saya tidak bisa makan 10 piring sehari, cuma 3 piring. Saya tidak bisa pakai 10 pakaian sekaligus, bahkan satu-satu dan cukup gantinya udah dicuci. Dan sebagainya. Ketika itulah saat memberi nilai keberadaan diri dengan uluran tangan gerak-gerak lahir. Sudah kemanajerian Tuhan berada dalam. Ketika kita hidup, Allah mati. Ketika kita sudah mati dari merajakan diri sendiri, Allah baru hidup. Statement ini umum di kalangan tasawuf, meskipun jarang diucapkan di kalangan tawanan maaf menyaksikan wajah Allah. Bagi para sufi, apa yang disebut kenyataan adalah medan tempat yang maha nyata menyatakan itu. Bukan semesta alam ini kita sebut sebagai kenyataan. Kenyataan itu apa? Dia tidak menganggap kenyataan itu terdiri dari benda mati, benda nabati, benda hayawan, benda manusia, atau tidak. Tapi kenyataan adalah medan tempat yang maha nyata, yaitu Allah menyatakan diri. Jadi semesta alam ini adalah tempat Allah menyatakan diri. Dalam rangka apa dia menyatakan diri? Di dalam rangka memanage makhluknya, memberikan pelayanan, makan minum, memberikan pengembangan, memandaikan, dan memberikan perlindungan. Karena dialah Rabb, itu kewajiban Allah. Nah, kenyataan itu sendiri dari wujud benda-benda manusia dan peristiwa memiliki 2 wajah. Jadi yang disebut kenyataan itu tidak hanya memiliki 1 wajah. Yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa dijilat, diangkat, tidak ada itu. Kenyataan itu memiliki 2 wajah. Wajah pertama adalah wajah ciptaan.
Inilah yang benda-benda. Di balik ciptaan ini ada informasi. Informasi ini memiliki otoritas, yaitu sebagai perintah atau larangan. Jadi ciptaan di balik ciptaan itu ada info, ada informasi. Tidak ada ciptaan yang di belakangnya tidak ada informasi. Dan informasi itu yang disebut amar Allah. Karena kita tidak mengetahui bahwa di balik ciptaan itu ada informasi yang namanya amar Allah. Yang amar Allah itu berarti perintah untuk mengungkapkan yang baik-baik saja dan larangan untuk mengungkapkan yang buruk-buruk. Kamu. Jadi di dalam ini ada informasi. Informasi dalam kenyataan ciptaan gelas ini adalah pakailah untuk sarana untuk yang dilarang apa? Janganlah kau tidur. Janganlah untuk memberi racun bagi orang lain. Janganlah kau tidak. Dan dia takjub untuk menusuk orang lain. Jadi amar ini berupa kemungkinan-kemungkinan baik dan kemungkinan-kemungkinan buruk. Tapi kemungkinan-kemungkinan baik itu disuruh mengungkapkan dari setiap ciptaan, dan kemungkinan-kemungkinan buruk itu dilarang untuk mengungkapkan dalam kenyataan. Kalau kita bisa melihat itu, kita akan menjadi orang yang baik tanpa diawasi ayah ibu, tanpa diawasi oleh polisi dan dosen-dosen. Diawasi oleh hatinya sendiri, karena sudah bercakap-cakap dengan perintah Tuhan yang ada di balik sesuatu. Di balik sesuatu, di balik ciptaan itu ada amar, ada perintah. Perintah itu berupa larangan dan perintah. Perintah mengungkapkan kemungkinan baik dari ciptaan dan larangan untuk mengungkapkan kemungkinan buruk dari ciptaan. Ketika kita sudah menangkap ke situ, kita sudah berbicara dengan Allah yang sebenar-benarnya berbicara. Dan itulah cara kita berbicara dengan Allah. Jangan kita nggak cerita-cerita anak-anak bahwa yang gaib itu nampil dalam kalau yang suci tampil dalam orang berjubah berjabut putih, itu kan image. Kalau yang buruk itu dengan jubah hitam dengan wajah yang meningkat, itu image, itu tidak ada. Itu hanya cara untuk mendidik anak-anak. Sebenarnya cara kita bergaul, berdialog, ya, berkomunikasi dengan Tuhan ada dengan apa yang ada di balik kenyataan. Ada 3 teknis Al-Quran mengatakan. Ada 3 cara Allah berkomunikasi dengan hambanya. Maka li basyarin, tidak mungkin bagi manusia an yukallimahullahu, diajak bicara oleh Allah, illa wahya, kecuali dengan wahyu, yaitu para nabi. Tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk diajak berbicara dengan Allah illa wahya, kecuali dengan wahyu. Aw min wara'i hijabin, atau dari balik hijab. Dari balik hijab. Dari balik tirai. Aw yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang rasul. Fayuhiya bi'idnihi, yang menyampaikan wahyunya dengan izin Allah, mayasya, apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kebanyakan kita. Kebanyakan manusia itu ya, mengutus rasul. Kita mendapat wahyu sendiri seperti Rasul, tidak mungkin kalau sudah selesai. Atau kita cukup melewati Rasul yang diutus Allah menyampaikan kehendak Tuhan. Kita jadi orang awam. Kita ingin berbicara langsung, tidak usah tidak melewati kitab itu adalah aset yang pertama. Tapi setelah ini saya ambil lalu bagaimana? Pada ini ya kita berikan dasar-dasar hal-hal yang universal.
ada sesuatu yang kontekstual dengan ini yang tidak ada kita cari dalilnya dalam kitab. Bagaimana kita bertanya pada Tuhan? Lewat yang benar dari balik hijab. Apa dari balik hijab? Membaca amal Tuhan yang ada di balik ciptaan. Setiap ciptaan di baliknya ada perintah Allah, ada larangan Allah. Apa yang di balik gelas ini adalah Allah yang hadir memberikan perintah dan larangan. Itulah pada yang kedua. Tidak mungkin bagi seseorang diajak berbicara oleh Allah kecuali dengan wahyu. Min wara'i hijabin, atau dari balik hijab, atau Allah mengutus Rasulnya dan Rasul itu menyampaikan kepada Tuhan. Kita ingin tahu prakteknya para sufi atau ahli tasawuf di dalam berdialog, ngomong-ngomong dengan Tuhannya, persetujuan dengan Tuhannya di dalam menangani manajemennya di bimwaro hijabin, berkomunikasi dengan Allah dari balik hijab. Hijab itu apa? Hijab, semua benda ini hijab. Semua benda ini adalah sesuatu yang menutup kita dari yang membuat. Karena semua benda adalah buatan. Dia menutup mata kita dari yang membuat. Nah, bagaimana kita harus dapat melihat apa yang dikehendaki dari yang membuat? Nah, mengorakkan hijab. Nah, ketika itu fakasyafna anka bito'aka fabasarukal yang mahadid, diangkat basyirah, diangkat aling-aling gitu, tirai yang menutup mata diangkat, fabasarukal yang mahadid, maka menjadi cemerlang, menjadi tajamlah penglihatan kita, bisa menembus benda-benda sampai Sang Pencipta. Kenyataannya, pada kenyataan itu berwujud ciptaan dan amal. Orang-orang kafir atau orang pikir kafir, tidak kita katakan kafir, kasihan ya. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya, hanya melihat ciptaan Tuhan. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang bisa menembus apa yang dibalik ciptaan yang namanya perintah-perintah Allah. Kapan dia itu ya kan? Setelah mati sufi, bukan mati biologis. Setelah mati sufi tidak memikirkan diri sendiri, melainkan memikirkan pihak lain, mewakili kemanajeran Tuhan. Ketika itu diangkatlah basirah kita, diangkatlah hijab kita, sehingga mata kita bisa melihat apa yang dikehendaki Tuhan dengan hadirnya semut, dengan hadirnya belalang, dengan hadirnya dan sebagainya, apa yang dikehendaki Tuhan di atas. Itulah yang disebut memahami Allah. Ala-alahul khalq wal amru tabarakallah rabbul alamin. Sungguh milik Allah lah ciptaan dan amr itu. Jadi Allah itu maha dermawan, lebih dermawan kepada orang yang sudah mati daripada orang yang ketika kita masih hidup, kita hanya bisa melihat ini bermanfaat, nikmat untuk meringankan neraka, untuk memberikan supply bagi tubuh kita, hanya bisa memanfaatkan ciptaan. Ketika kita sudah mati, kita bisa mengetahui amarnya, perintah yang ada di balik. Orang yang masih hidup hanya bisa melihat ini sebagai ciptaan. Orang yang sudah mati, dia dapat dua, bisa mendapatkan ciptaannya, menilai dari ciptaan, dan bisa mendapatkan nilai dan perintah yang akan membawa bermakna di kehidupan orang. Mati jadi diinginkan. Saya tidak ingin mendapat ciptaannya aja, saya juga mendapatkan amalnya. Amalnya ini yang mengangkat harkat kita. Mati tidak menjadi menakutkan, tapi mati menjadi menakutkan. Tidak hanya sebuah kata-kata yang tanpa pemahaman, mati itu ideal, mati itu kok bisa indah. Yang nggak tahu kata orang begitu. Tidak. Tapi kita harus bisa menjelaskan secara nalar dan bisa dipraktekkan dan akan terwujud sebagaimana kenyataan informasi. Baik ciptaannya maupun amal, perintah yang ada di baliknya milik ala-alahul wal amru. Sungguh miliknya lah kalau ciptaan wal amr dan perintah-perintah dan larangan yang ada di balik ciptaan.
Tabarakallah Rabbul Alamin, Maha berkah Allah, manajer semesta alam, tidak hanya memberikan sarana, tapi juga memberikan hikmah. Nah, tidak akan memberikan fisikal, tapi memberikan rohnya fisik, yaitu hikmah. Nah, tapi untuk tahu mana harus mati, tapi mati sufi, bukan mati biologis. Menyaksikan amal yang latar belakangi setiap ciptaan, itulah yang disebut menyaksikan wajah Allah. Kita sering mengenal, membaca buku, menyaksikan wajah Allah, atau kata Al-Quran, wa innama tuwallu fathamma wajhullah, kemana saja kau menghadap, disitulah wajah Allah, yang kau tatap adalah wajah Allah. Mana yang wajahnya Allah? Ya. Jangan sampai kita pulang kepada hal-hal yang kita ketahui pada waktu anak, yang disebut wajah. Ya, yang disebut wajah itu harus ada matanya, harus ada hidungnya. Itu bukan wajah, itu cuma penampilan fisikal. Wajah itu adalah kiblat kehendak Allah. Wajah Allah di dalam memberikan ini, ya. Ini di dalamnya ada wajah Allah, ada kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, ada perintah-perintah Tuhan, ya, ada larangan-larangan Tuhan. Itulah yang disebut wajah Allah, kemauan Tuhan. Wajah sesuatu adalah ungkapan-ungkapan kemungkinan bagi sesuatu itu, bahwa setiap sesuatu itu mempunyai kiblat, bahwa sesuatu itu mempunyai wajah. Wajah gula adalah untuk mensuplai manis pada kita. Wajah garam, bukan wajah gula itu putih, wajah garam putih kan sama. Nah, wajah gula adalah ingin mensuplai manis bagi lidah. Wajah garam ingin mensuplai rasa asin pada lidah. Wajah itu kiblat, tujuan, kemauan. Wajhullah itu adalah kemauan Tuhan yang ada di balik setiap ciptaan. Itulah wajhullah. Subuh bila menyaksikan amal yang melatar belakangi setiap ciptaan, melaksanakan perintah dan larangan yang ada di balik ciptaan, informasi yang ada di balik benda. Nah, itulah yang disebut menatap wajah Allah. Jadi kita tidak usah terkejut kalau ada seorang sufi tidak pernah menatap wajah Allah di mana saja berada. Saya pun bisa, karena menatap wajah Allah itu Allah tidak tampil sebagai seorang ulama yang bersorban besar, ya itu adalah saya, ya, melainkan informasi-informasi yang diberikan Allah, nah, melewati hadirnya benda-benda, informasi yang ada di balik hijab, di balik setiap benda, dan kita mau menyongsong perintah-perintah dan menyongsong menjauhi larangan-larangan yang diinformasikan sebuah benda. Kapan itu hadir? Tidak bisa hadir kalau kita masih mementingkan diri sendiri. Ya, tidak bisa hadir kalau kita masih merajakan diri. Kalau kita sudah mewakili Allah, yaitu sudah dinobatkan menjadi raja yang sebenarnya, mengurusi manusia, mengurusi semua yang ada di saya, akan hadir. Kemana saja aku menghadap di sana. Keadaan seorang yang telah menyaksikan wajhullah memang persis seperti keadaan orang yang telah meninggal. Dia akan tampil tanpa mempertahankan martabat dan harga dirinya. Tampil tidak sombong. Aku adalah di perguruan ini, prestasiku adalah ini, hartaku sekian, pangkatku. Tidak butuh. Itu dia akan mengangkat dirinya. Dia tampil di dalam tawaran nilai terhadap orang lain, karena dia sudah tidak berorientasi diri. Dia tampil tanpa mempertahankan martabat dan harga dirinya. Kadang-kadang celananya robek, dia tidak tahu. Orang lain ketawa. Kadang-kadang rambutnya tidak disisir, dia tidak peduli pada di depan forum yang kata orang banyak beruntung hormat. Dia juga tidak memperhatikan itu dan tidak pula bersandar pada apa yang telah dimilikinya. Dan dari perbuatan-perbuatan aku telah menolong sekian ribu manusia.
dari prestasi-prestasinya juga tidak mengantor mengarang sekian buku. Wah, ia tidak lagi dapat terpesona pada apapun. Dia tidak bisa terkejut pada apapun. Apapun yang menghiraukan itu tidak menghiraukan begitu. Apa sebabnya? Karena dia sudah melihat yang maha menghiraukan, yaitu Allah. Maka yang lainnya ciptaan Allah sudah tidak lagi menghiraukan, tidak lagi mempesona hatinya. Karena dia sudah kenal dengan yang maha mempesona. Tidak pula ia minta sesuatu. Mengapa ia minta sesuatu pada Allah? Adakah sesuatu yang lebih besar dari Allah? Saya sudah mendapatkannya sumber segala sesuatu. Dan dia mensuplai saya dalam apa yang saya butuhkan. Mengapa saya harus berdoa? Adakah sesuatu yang lebih bermakna dari Allah? Maka kita minta pada Allah sesuatu. Kalau begitu sesuatu menjadi Tuhan dan Allah menjadi alat untuk mencapai sesuatu, aneh. Ya kan? Dia sudah lagi tidak berdoa, tidak menjadikan Allah sebagai kuda untuk mencapai Tuhannya, yaitu sesuatu. Bentah Tuhan, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan dia tidak mengadukan perihal apapun. Ya Allah, saya dalam keadaan begini, saya sampai saya ditindas, saya diganti. Tidak pernah diadukan. Karena dia sudah tahu bahwa dia sudah melindungi daripada seluruh sakitnya, seluruh dukanya, seluruh dikucilkan oleh dunia ini. Dan ceritanya akan yang maha sempurna. Begitu menatap Allah, semua kecil, tidak ada lagi rasa sakit lagi, tidak ada cerita lagi, tidak ada dendam lagi, lurus semua. Akibatnya ia tidak cinta kepada apa dan siapapun. Didekati pengemis sama dengan didekati jenderal, sama dengan didekati pemerintah. Ya, didekati orang rendah sama dengan didekati presiden. Kenapa? Dia tidak cinta kepada siapapun. Tidak lagi berorientasi kepada diri sehingga kalau berjumpa dengan A saya bisa memungut yang dimiliki oleh A. Sudah tidak ada. Yang ada hanya keluar apa yang bisa kita tawarkan buat si A. Maka ketika itu tidak menjadi jinak pada sesuatu dan menjadi jinak pada siapa. Saat itulah seruan Allah di dalam satu Allah dari dalam suatu sebuah hadis qudsi dapat kita pahami. Hai hambaku, wahai hambaku, taatlah kepadaku dalam apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita disuruh taat saja. Jangan mengajariku dengan apa aku memperbaiki. Ya Allah, berilah saya, jadikanlah saya kaya. Kalau saya kaya, saya akan dermawan. Tuhan lebih tahu kalau kamu kaya, kenapa kamu ngajari Tuhan? Ya Allah, berikanlah saya kepandaian. Maka kalau saya pandai, saya akan bisa berjuang lebih baik, beribadah lebih baik. Ini kan sama dengan ngajari Allah untuk memperbaiki diri kita. Maka hadis qudsi menunjukkan apa yang diberikan. Bisa akan terbuka hijab-hijab kita. Saya akan terbuka kemungkinan kita yang tidak terduga oleh akal. Dan jangan sekali-kali mengajari Tuhan dengan apa dan memperbaiki sebuah hadis qudsi. Kemudian amal Allah. Bagaimana kita bisa membaca amal Allah yang kontekstual, bukan amal yang telah diturunkan di dalam kitab, supaya kita bisa menanggapinya sebagaimana mestinya. Seseorang tidak akan dapat membaca amal Tuhan atau menyaksikan wajahnya sebelum dia mati. Sebelum dia mati sufi tadi. Ya. Sebelum dia mati berorientasi kepada diri, dia tidak akan tahu kehendak Tuhan yang ada di balik sesuatu. Dia tidak akan bisa melihat wajah Tuhan. Maksud kata mati di sini adalah telah selesai dengan masalah dirinya, yaitu seseorang yang sudah terpanggil untuk mengurusi masalah yang lebih besar, yaitu masalah umat dan semesta. Jadi di sini tidak mungkin ada kerahiban. Begitu mati, begitu dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan lalu nganggur di rumah. Bukan, malah menangani sesuatu yang lebih besar, yaitu kebutuhan orang banyak, tidak hanya kebutuhan hati. Kebutuhan hati itu sudah selesai. Jadi kerahiban kependeritaan tidak ada di dalam Islam, karena ketika itu datang kewajibannya lebih besar, kewajiban dikehendaki bulannya, yaitu memerankan robbaniyahnya Tuhan di muka.
Ahmad bin Athaillah, penulis buku Al-Hikam, Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, penulis Al-Hikam, memberikan ujangan kepada kita. Arif nafsaka tadbir, istirahatkanlah dirimu dari berusaha, dari berupaya. Maka ghairuka angka la takum bihi nafsi. Sebab apa yang sudah ditegakkan oleh selain dirimu sudah dikerjakan oleh Allah. La takum bihi nafsi. Tidak usah capek-capek menegakkannya oleh dirimu. Kalau kamu sudah melihat wajah Allah, rezekimu, keselamatanmu akan dijamin. Karena ketika itu kita mewakili Allah untuk mensemesta, untuk mengurusi hamba-hambanya. Kok sambil mengurusi hambanya masih ngumpulin harta, masih pakai baju antuk peluru? Ini sudah ditegakkan oleh Tuhan. Keselamatan dirimu sudah menjadi tanggungan Tuhan ketika kamu melakukan pekerjaan Tuhan. Arif nafsa kami tadbir, istirahatkanlah dirimu dari berupaya membentengi dirimu, memperkaya dirimu kalau kamu sudah melakukan apa yang disuruh itu. Fama qoma ghairuka angkala takum bihi li nafsika. Sebab apa yang sudah ditegakkan oleh selain dirimu, yaitu oleh Allah, la takum bihi li nafsika. Percuma, tidak ada apa yang bersusah payah untuk menjalankannya untuk diri. Maka dia pergi kemana saja, khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak perlu dikhawatirkan bahwa dia akan kena bencana di sana. Soalnya dia tidak akan merusak bumi, tidak akan merusak segala orang lain. Wa la hum yahzanun, tidak usah disedihkan dia. Kita punya pelindung yang maha kuat. Dia bisa dibunuh, tidak bisa disakiti orang lain, karena dia sedang mengerjakan pekerjaan itu dengan rububiyah Allah. Dan di dalam dirinya tidak ada rasa takut dan tidak juga ada rasa sedih. Keadaannya tidak perlu ditakutkan, karena dia tidak akan merusak semesta dengan memperbaiki, dan tidak usah digundai, disedihkan, karena dia dilindungi oleh yang maha perkasa, yang maha kuat. Maka ketika itu tidak usah melindungi diri, sudah ditegakkan, sudah dilindungi. Pakai baju anti peluru, pakai mobil yang kacanya juga anti peluru. Ini berarti dia belum mati dirinya, masih mengabdi dirinya, takut pada orang lain, takut akan cederai orang lain. Kalau dia sudah mengabdi pada orang lain, mengapa takut pada orang lain? Mengapa pakai kaca anti peluru, baju anti peluru? Allah yang akan melindungi, dan orang lain itu akan melindungi kita bekerja untuk mereka. Demikianlah makhluk logis. Siapa yang takut aktual, tanda dia masih merajakan diri sendiri. Siapa yang tidak takut, walaupun kemana saja dia melakukan sesuatu, tanda dia memerankan peran Tuhan. Ini mekanisme spiritual dijamin oleh Allah. Ketika kita sudah mati syukur, ketika sudah mati berjuang, bekerja, aktual dalam rangka merajakan diri, itu sudah mati. Sekarang sudah merajakan Allah. Maka kematian adalah momen penempatan seseorang menjadi raja yang sebenarnya, karena dia mewakili kemiskinan. Wahai jiwa yang telah tenang, yang telah tenang itu adalah yang telah istirahat dari memikirkan diri sendiri. Kembalilah engkau dengan rela dan direla. Irji'ilal fikiro biatam mamliyah. Hatimu rela Allah dan juga merela. Dan masuklah dalam golongan hamba-Ku. Apa hamba Allah? Cukup dengan sholat yang siap menunaikan urusan Allah di wilayah kemanajemennya. Kalau kantor di kantornya, kalau pasar di pasarnya, kalau sawah di sawahnya, kalau politikus di DPR dan di negara. Dan masuklah ke dalam surga. Kamu tenang, tidak berbahaya, tidak akan diancam oleh siapapun, karena Allah telah melindungi. Di dalam Al-Quran golongan tersebut disebut golongan mutawakkilin, orang yang tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dan di Al-Quran mengatakan wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang telah bersih kepada Allah, maka Allah cukup baginya.
Saya sudah cukup dengan Allah. Mengapa saya harus mencari yang lain? Mengapa saya harus kagum? Mengapa saya harus ini? Ya sudah cukup dengan Allah. Inna Allah baligh amrihi, karena Allah lah yang mengurus, yang menyampaikan urusan-urusan. Karena dia menyampaikan urusan-urusan Allah. Kalau kita sudah mengurusi urusan Allah, urusan kita akan ganti diurusi oleh Allah kan? Sudah ditegakkan oleh selain ini. Adapun menunaikan amar Allah berbeda dengan melakukan sesuatu yang bermotif kepentingan diri atau nilai-nilai pada umumnya. Sifat amr Allah itu makmura, pasti terlaksana. Wa kana amrullah makmura. Sungguhnya amr Allah pasti terjadi, pasti terlaksana. Sehingga seseorang yang memiliki suatu kepastian tidak berbuat pasti jadi, belum mengatakan sesuatu pasti nyata, belum menuju sesuatu karena dia motifnya bukan diperintah oleh hatinya, tapi diperintah oleh Tuhan, oleh amr Allah. Sebagaimana Khidir tatkala membocori perahu, tatkala membunuh seorang anak dan memugar rumahnya anak yatim, yang mengatakan ma'afaltuhu an amri, semuanya itu tidak kulakukan atas motif diri, motif kehendak. Mereka biarlah, ini cuma diperintah itu. Dari kata wil malam tasnya alaih sebelum, itulah kandungan dari perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak sabar menunggu efektivitasnya. Nah, demikian juga Ibrahim tatkala disuruh membunuh Ismail. Logika mana bisa membenarkan? Tidak ada logika yang bisa membenarkan seorang ayah membunuh anak. Visi moral mana yang bisa membenarkan? Tidak ada. Tuntunan agama mana yang bisa membenarkan? Itu berbeda perintah Allah itu. Tapi tak kalah dilaksanakan dia ternyata betul-betul terlaksana, dan ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang diduga oleh. Adapun menunaikan amar Allah berbeda dengan melakukan sesuatu yang berbentuk diri karena dia memulai dan tidak harus terus dengan logika atau visi moral yang berlaku, tapi harus tahu amar Allah betul. Cuma sampai itu masih amar atau perintah hatinya sendiri atau pikiran sendiri. Selain itu, di balik kenyataan faktual seseorang yang melaksanakan amar Allah, kita dapatkan kenyataan konseptual aneh. Orang yang melaksanakan perintah Tuhan itu dia tidak hanya mengeluarkan hasil dari amalnya, dari dalam diri keluar sebuah konsep tujuan. Di balik kenyataan faktual terdapat kenyataan konseptual. Di balik tindak tanduk terdapat dalil-dalil baru yang bisa diulang. Sehingga perilaku Nabi Ibrahim dengan keluarganya sekarang menjadi kewajiban kita menjalankan haji. Bukankah itu berlaku Nabi Ibrahim? Tapi Ibrahim tidak dalam ketika itu. Ya memang proses hidupnya itu seperti itu. Sekarang tiba-tiba kita tirukan. Jadi faktualnya milik Ibrahim, tapi di samping faktual dia ada konseptual yang dibacakan sehingga kita layak untuk mengikuti, layak untuk mentauladan. Itulah misteri besar yang tersimpan di dalam diri seorang hamba yang telah menemukan kematian. Ini baru kecil. Kalau ada kesempatan membuka misteri manusia luar biasa, sehingga sangat perbedaan antara siapakah manusia dan siapakah Tuhan. Sangat sama. Karena bagaimana? Manusia itu pakaian, yang memakai itu Tuhan. Samar antara pakaian dan yang memakai. Manusia itu pakaian. Tuhan tidak akan berpakaian apapun ketika turun di dunia menjenguk semesta, kecuali pakaian itu keakuan manusia. Kita dipakai. Maka justru menasihati orang lain dipakai oleh Tuhan untuk menasihati orang lain, dipakai oleh Tuhan untuk menolong penderitaan orang lain, dipakai untuk menyelamatkan bencana orang lain, dipakai untuk melindungi fakir miskin, kaum apa, dipakai oleh Allah. Bukan kita yang melakukan, Allah yang menggerak manusia itu. Betapa sulitnya kita membedakan pakaian dengan yang pakai. Kalau kita jilid, yang sakit yang memakai, tidak bajunya. Kalau kita cubit ini, kita jilid, tidak bajunya, yang sakit yang memakai. Demikianlah para wali, demikianlah para rasul. Siapa yang memusuhi berarti memusuhi Allah. Siapa yang memusuhi kekasih-kekasih itu, dia telah menyatakan perang dengan Allah.
Karena antara pakaian dengan yang memakai hampir-hampir tidak berbeda kan, meskipun itu berbeda. Kecuali pakaian yang tidak dipakai. Kecuali pakaian yang tidak dipakai. Tapi semua pakaian semua manusia ingin dipakai oleh Allah di dalam mengungkapkan manajerannya di muka tubuh. Hambaku taatlah kepadaku sehingga kujadikan di dalam dirimu sifat robbaniyah, sifat kemanajeran. Bila kau katakan pada sesuatu jadi, maka jadi. Sama ya, itu bukan atau manusia. Kalau mengucapkan jadi seperti itu kan, itu pemberian Tuhan. Abdi atyani aja'al karabbaniyah taqulu bi syai'in fayakun. Hamba taatlah kepadaku sehingga bila kau mengatakan pada sesuatu jadi, maka jadi. Seperti Sunan Bonang tatkala mengatakan pada kolang kaling, buah-buah aren jadi emas, maka dia jadi emas. Terpesona lah Sunan Kalijogo, belum mudahnya dia menciptakan emas, sedang saya menjadi pemotong jalan, menjadi begal untuk menggunakan tongkatnya yang ujungnya ada emas. Tiba-tiba yang ditunjuk itu seluruh buah-buah jadi emas. Kenapa saya harus mencari itu? Saya lebih baik mencari ilmunya. Lalu Sunan Kalijogo menjadi muridnya Sunan Bonang. Karena apa? Taqulu bi syai'in kun fayakun. Apa yang dikatakan pada sesuatu jadi, maka jadi. Ketika itulah tipis batas antara manusia dan Tuhan. Siapakah sesungguhnya yang mengatakan itu? Mengapa dia biar jadi emas menjadi emas? Bukankah itu kata Tuhan? Iya, itu sesungguhnya kata Tuhan. Tapi melewati bibirnya Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang hanya pakaian Tuhan. Imanensi dan sembahlah Tuhan hingga datang dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam sisi lain, bagaimana seorang bisa mengatakan sesuatu itu jadi maka jadi? Dia punya keyakinan yang wajib keyakinan yang kuat, aku yakin. Ya. Sembahlah Tuhanmu hingga datang dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin itu tidak bisa didapatkan sehari dua hari, terus menerus barulah yakin itu. Pasal yang terakhir adalah imanensi rahimiyah Allah. Ya. Imanensi itu hadirnya dan bertempat tinggalnya sifat kasih sayang Allah di dalam hati manusia. Turunnya, mengijau wataknya sifat belas kasih Tuhan di dalam dada manusia, itu istilahnya imanensi. Ketika seseorang sudah tidak lagi jinak kepada apa dan siapapun, sifatnya akan berubah menjadi penyantun dan penuh kasih sayang pada sesama. Malah berbalik, ya. Ketika dia tidak jinak dengan apa siapapun pada siapapun, malah dia menjadi penyantun dan penuh belas kasih. Karena revolusi dirinya telah selesai. Ini saatnya untuk memulai perang robbaniyah di bawah. Menyebabkan kita, jadi di sini sudah tidak ada lagi sandiwara. Kalau seorang pedagang datang kepada kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan lisan yang manis, karena dia mau mengambil keuntungan supaya jadi pelanggan kita, di sini sudah tidak ada. Karena kita sudah tidak butuh pada mereka, kita tidak butuh pada manusia, kecuali sebagai ladang, sebagai ladang mengabdi kepada Allah. Orang lain, apapun yang ladang mengabdi kepada Allah, itu mazru'atul akhirah, ad-dunya mazru'atul akhirah. Semua yang ada di dunia itu ladang untuk kampung akhirat. Keberadaan orang lain meskipun saya tidak ingin membuatnya, tetapi saya ingin mendekatinya supaya saya bisa menolong mereka. Maka dia menjadi penyantun, menjadi lembut terhadap mereka, karena revolusi dirinya sudah selesai. Maka dirinya sudah bukan dirinya lagi. Ketika itu dirinya sudah bukan dirinya lagi. Baju sudah bukan baju karena ada pemakainya datang. Baju itu kalau masih baju, ya baju. Ya. Manusia itu ya manusia. Tetapi manusia kalau sudah menjadi baju dan pemakainya Allah datang, dia sudah bukan baju lagi. Baju itu tetap baju ketika tidak ada yang memakai. Tapi baju itu naik pangkatnya, naik nilainya kalau dipakai. Siapa pemakainya? Kalau pemakainya penjahat ya jadi baju itu buruk nilainya. Tapi kebetulan baju ini Allah yang memakai, luar biasa nilainya. Dia sudah bukan dia lagi. Yang dikerjakan bukanlah keinginannya sendiri, melainkan perintah-perintah dari Rabbul Alamin.
revolusinya selesai. Nah, maka dirinya bukanlah dirinya lagi, melainkan orang Tuhan. Ya orang Tuhan, ahlullah, keluarga Tuhan, yang dipandu dan dilindungi olehnya. Di mana dan kapan saja ia berada, tadi sudah saya keterangkan. Di dalam pelaksanaan amar atau perintah Allah ini, ia tidak lagi mengharap apapun. Artinya pahala. Untuk apa pahala? Untuk apa harta? Untuk apa pangkat? Dengan itu saya sudah bisa mewakilinya, berbuat sesuatu menurut kemampuan. Dia hanya mengharapkan ridhonya, agar diridhoi ini sebagai satu pengabdian, agar diridhoi ini sebagai suatu perwakilan dari kehadiran Tuhan. Ridho Allah di dalam Al-Quran selalu disimbolkan dengan surga. Tidak ada yang tidak disimbolkan dengan surga. Padahal surga tidak akan dapat dimasuki selain oleh rohim. Siapa rohim? Orang yang memiliki rasa kasih sayang yang besar, penyantun pada sesamanya. Rasulullah berkata pada satu komunitas kecil sahabat-sahabatnya, la yadkhulul jannah illa rohim, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang pengasih. Uluna narham ya Rasulullah, tapi semua ini pengasih ya Rasulullah, kata sahabat. Rasulullah tersenyum. Laisa an yarhama fatukum sahibahu, bukan dalam arti salah seorang kamu mencintai sahabatmu, kalau itu banyak nanti cinta ustinya masuk surga, cinta anaknya masuk surga, cinta sahabatnya, bukan dalam arti itu. Innama rahmatan yarhaman nas, sungguhnya rahmat itu bersama dengan orang yang mencintai seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada. Itulah yang akan masuk surga. Bila tidak ada, bila tidak akan bisa. Maka sudah tidak ada rasa benci kepada siapapun. Benci kepada siapapun. Yang kita benci kan berpegang pada celana kita ketika kita terbang di bawah malaikat menuju surga. Tunggu dulu, dia masih punya masalah dengan saya. Mengapa dia harus naik surga? Yang pernah kita sakitkan hatinya ketika kita mau terbang menuju surga dengan rahmat Allah. Pegang bagi kita. Tunggu dulu. Mengapa dia harus terbang? Dia masih punya masalah dengan saya. Belum selesai. Hanya orang-orang yang tidak mempunyai kebencian terhadap hambanya yang bisa masuk surga tanpa kendala, tanpa ditahan oleh orang lain. Masalahnya belum selesai dengan saya. Ada selesaikan hal. Maafkanlah, bagaimana ya, saya sudah terlanjur membenci, punya masalah dengan semua orangnya sudah mati. Mana saya ini bisa memaafkan? Mudah saja. Maafkanlah, maafkanlah orang yang berbuat salah kepada diri kita. Niscaya kesalahan kita pada orang lain yang sudah meninggal, mereka akan memaafkan. Tidak harus kepada orang. Kalau kita memiliki suatu masalah, ya, tidak harus kepada orang yang kita kaya. Karena kita meninggal satu, kita berwaktu, seandainya dia masih hidup, dia sudah di perguruan tinggi atau sudah di SMA, tidak usah juga, biayai saja anak yang tidak kuat masuk ke SMA. Sama dengan anak, kau biaya. Anaknya jantung hilang, dia menangis ketika dia keluar dari penjara. Jumpa dengan Sunan Kalijaga, mengapa kamu duga? Saya mencari anak saya hilang ketika saya di penjara. Saya tidak tahu, saya harus mencari. Mudah saja untuk mendapatkan. Berapa umurnya? 6 tahun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Masuk. Seorang laki-laki yang berumur 6 tahun. Kasih sayangilah, didiklah, binalah dia menjadi orang yang baik. Anakmu akan diperlakukan seperti itu oleh orang lain di sana. Demikianlah tindakan-tindakan positif dari ahlul hikmah, dari orang yang bisa membaca amal Allah, dari orang yang sudah mati secara sudah mati mengabdi pada diri sendiri, yang mempunyai nuansa-nuansa baik ketemu atau tidak, dia bisa memberikan, dia bisa mengulurkan. Maka di sini ada sebuah contoh dari Rasulullah. Maka tidak salah apabila seorang pelacur bersaksi di depan seekor anjing yang kehausan ketika seraya menyerahkan air minum yang didapatkannya dengan susah payah di tengah padang pasir. Dan tidak salah pula ketika ia melangkahkan kakinya menuju pintu gerbang surga. Sebuah hadis, seorang pelacur dahaga di tengah padang pasir mencari air, tiba-tiba ada sumur.
sungguh di situ dalam. Kemudian dia masuk ke dalamnya dengan susah payah karena dia seorang perempuan. Setelah dia bisa mencauk dengan sepatunya, dia mau bawa ke atas, tiba-tiba dari air itu kelihatan bayangan anjing. Ada anjing berusaha sampai di atas. Air yang diperolehnya dengan susah payah itu tidak diminum, tapi diberikan pada anjing itu. Allah mengatakan di ahli surga. Ketika dia berbuat begitu, itulah syahadat. Syahadat seorang pelajar sehingga dia bisa masuk surga. Syahadat bahwa dia telah menatap Allah dengan melayani, mengalahkan kebutuhannya, apa yang diperjuangkan hari itu, yang didapatnya merupakan suatu nilai yang luar biasa karena dia dapatkan dagang. Tapi begitu tampak seekor anjing tidak diminumnya dan diberikannya kepada anjing. Dia telah syahadat, dia telah menyaksikan Allah, dia berhak masuk surga. Allah mengatakan dia ahli surga, telah akan masuk. Syahadatnya seorang pelajar. Ketika Jacob belajar pada Sunan Kudus, dia sudah pada hakikat ya, oleh muridnya Sunan Kudus yang nama Saripin, kan? Kemudian berpisah dengan saudara. Silahkan pergi, yang belum tahu syariat, pergilah kepada Sunan Kudus untuk syariat. Biasa namu ngaji. Siapa namu? Jacob. Mau ke sini untuk apa? Mengajar ngaji. Sudah Islam, sudah baca syahadat, sudah. Coba baca. Mau baca syahadat malu. Dan baca syahadat masih belum, Islamnya kuat. Syahadu alla ilaha illallah, dia malu. Tidak bisa. Karena itu murid-murid pada masih. Oh, Islamnya keluar. Dan lari dari keluar, stres, panjat pohon kelapa dari atas pohon kelapa menjatuhkan diri. Wah, setelah menjatuhkan diri, disapu. Debunya menjadi silau lagi. Loh, kamu disuruh syahadat malah demonstrasi kesaktian. Saya bukan orang sakti, wahai Sunan. Saya tidak pernah belajar kesaktian karena lidah saya tidak bisa mengucapkannya. Dan lidah saya baru belajar, tidak sempat mengucapkan itu. Biarlah kulit saya yang syahadat. Biarlah tulang saya dan daging saya yang syahadat. Saksikan, ada yang balur, ada yang patah atau tidak. Syahadatnya si Rubi. Juga syahadatnya. Tadi syahadatnya langsung. Kemudian syahadatnya para ahli sihir Fir'aun, tak kalau sihir-sihirnya ditolak oleh tongkat Fir'aun yang jadi naga. Dia mengatakan, amanna birabbil alamin. Kami percaya pada mujizat semesta alam. Tidak melawan, tidak bisa melawan mujizat yang diberikan kepada manusia. Kemudian Fir'aun sendiri ketika sudah telan oleh lautan sampai ke lehernya, Sayyidina Musa alaihissalam bisa menerabas pada pasang surut. Kemudian Fir'aun mengejar, pasang naik lagi, dia juga berusaha. Amantu birabbi Musa wa Harun. Sekarang saya percaya pada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Itu akhir hidup. Tapi sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berbakti, harus sudah menjelang mati ya. Menjelang mati hampir semua orang harus ada, sehingga tidak ada masa baktinya. Nah, juga Bilqis terhadap Musa, dia mengatakan, aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku berserah bersama Sulaiman pada yang manajer semesta alam. Demikianlah syahadat-syahadat bermacam-macam menurut levelnya, ya, menurut konteks ujiannya di dalam kehidupan, sehingga kita tidak mengklaim hanya kita yang akan masuk ke dalam surga. Penyihir pun masuk ke dalam surga dengan aslam dari rabbil alamin. Pelacur itu bisa masuk surga dengan mengorbankan kepentingan dirinya, perjuangan yang tertinggi hari itu diberikan pada seekor anjing dan sebagainya dan sebagainya. Surga adalah hak Allah, bukan hak kita. Tidak boleh kita klaim itu adalah milik kita. Siapa yang sanggup mati dari level mana, baik bisa ngaji atau tidak, sanggup mati itu mati dari merajakan diri menjadi merajakan. Dia berhak menjadi manifestasi dari rohimnya Allah, penjelmaan dari sifat rohimnya Allah. Dia akan masuk. Mudah-mudahan konsep ini ya agak bertentangan yang lain, mungkin yang lain itu mati biologis, saya mati kesadaran, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Memang demikianlah ajaran tasawuf.
Saya sekedar menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri, bagi bapak-bapak yang mengkaji, yang punya kemauan ini siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Pak. Iya. Kapan itu Pak saat kematian suci harus ditahukan? Karena kalau saya lihat kalau kita mau dari tadi itu kami bisa perhatikan bahwa kita perlu menonstabilisasi untuk kematian secara sufi itu Pak ya. Mati secara sufi Pak ya. Artinya kan kita mesti harus mengarah ke sana sebelum kita mati ke yang hakiki gitu Pak. Pertanyaan saya adalah kapan Pak kita harus melakukan mati sufi itu Pak? Karena saya lihat untuk mati sufi kita untuk mengarah ke kematian yang hakiki tentunya kita perlu modal Pak. Ya kalau kita mau siar agama kita atau apa itu perlu modal tentunya kekayaan apa ilmu dan sebagainya. Nah kalau kita sampai sekarang mungkin belum ada modal, itu bagaimana kita bisa mati sufi gitu Pak? Ya kan Pak? Karena untuk seperti kita ingin untuk memperhatikan diri kita sendiri masih susah gitu Pak. Bagaimana kita memperhatikan orang lain gitu Pak? Kalau mati sufi artinya kita menghentikan segala kepentingan pribadi, tapi untuk memperhatikan kepentingan orang lain gitu Pak. Itu satu Pak. Kedua, jadi tadi apakah ini kalau saya juga pernah kaji tentang sa'ah Pak. Jadi sebenarnya sa'ah itu adalah proses kata dari umur balita ke arah dewasa itu adalah sa'ahnya baru balita ke arah dewasa. Apakah itu demikian juga Pak yang namanya mati sufi tadi itu? Saya rasa demikian Pak. Terima kasih. Langsung saja ya supaya tidak lupa. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan memang tak pernah mengatakan kapan saya berhenti dari mengabdi atas kepentingan diri sendiri. Lalu dia mempunyai ukuran. Seorang mempunyai ukuran, saya mau berhenti memikirkan diri sendiri kalau saya mempunyai income per kapita 100 juta per bulan. Ya, kalau orang lain lagi mengatakan kalau saya sudah mempunyai sebuah pabrik, orang lain mengatakan lagi oh saya mempunyai gajian ya, per bulan sekian. Tetapi tidak seperti itu masih nafsiyah, itu masih tuntutan hawa nafsu ya. Jadi yang perlu dibina adalah sikap kita terhadap Allah, sebagaimana sikap Sayyidina Isa alaihissalam terhadap Allah. Give me a heart that satisfies with a simple thing. Berilah aku hati yang puas dengan barang-barang yang sederhana, sehingga sudah tidak butuh lagi. Saya bayangkan lagi minimal 2 pakaian. Kalau bisa 3 sudah cukup. Minimal 3 kali makan. Kalau dikecilkan 2 kali makan. Minimal sebuah tempat tidur di dalam sebuah yang tidak kehujanan dan kepanasan. Dan ini sangat relatif menurut besar dan kecilnya nafsu yang ada di dalam diri kita. Tidak ada ukuran ya, menurut subjeknya masing-masing. Ada seseorang yang sudah mati diri ini, yang mati sufi ini, ketika mereka dalam keadaan masih punya tanggungan ya, dan sebagainya, dan dia tidak mempunyai tidak mempunyai mata pencarian. Delalah selalu ada. Si anak ini pada waktu naik SMP, dia ketika anaknya SD wadah dia aja SPP-nya ketika SMP, delalah ketika itu bisa ya. Aneh dalam kehidupan itu. Kalau kita bayangkan bagaimana kita bisa memasuki suatu level yang demikian, karena janji Allah akan mencukupinya bila dia menjadi intan surullah yang surgum. Bila kamu telah sanggup menolong Allah, Allah akan menolongmu. Wa yutrabbit aqdamakum, dan mengokohkan langkah-langkahmu. Kamu telah mengambil alih kemenceran Allah. Masalah dirimu itu masalah Allah. Allah lah yang akan menyelesaikan. Maka arif nafsaka min at-tadbir, kata Ahmad bin Abdul. Istirahatkan dari dirimu untuk berusaha membentengi dirimu mengakibatkan. Fama qairuka amkalla tadum bihi nafsi.
Sebab apa yang sudah dilakukan oleh pihak lain, kamu tidak usah bertanya-tanya. Kata-kata dapat rezeki, jangan khawatir, besok pagi ada rezeki. Sehingga seorang yang bertanya tentang rezeki pada Allah mengatakan, ya Tuhan, bagaimana rezeki saya besok pagi? Apa yang saya telah makan ini sudah habis, tidak ada sisa. Turun hadis qudsi. Pernahkah aku bertanya tentang kewajibanmu besok pagi? Jangan bertanya kepadaku tentang rezekimu besok pagi, karena saya tidak pernah menggugat kamu tentang kewajibanmu besok pagi. Saya hanya menuntutmu tentang kewajibanmu hari ini. Maka kewajibanmu hari pagi, besok pagi, tidak menuntut pada waktu sekarang. Jangan menuntut pada saya rezekimu besok pagi. Timbullah ketawakalan pada Allah. Ketawakalan pada Allah. Asal besok pagi saya aktual dengan sebaik-baiknya menurut kehendak Allah, ini saya akan datang sekali dari Rabbul Alamin. Sebagaimana yang kedua lagi adalah sa'ah, memang betul. Ya. Sa'ah ini tidak diketahui manusia, ya. Tidak diketahui manusia. Manusianya berikhtiar. Tapi kapan dia menjadi? Itu Allah yang menentukan. Seperti datangnya kematian, juga datangnya kematian suri, datangnya kedewasaan spiritual, tidak sama. Kadang ada orang 25 tahun sudah dikawinkan, kadang 50 tahun baru ditunai, kadang 70 tahun. Saat itu milik Allah. Ya. Kita hanya berupaya dengan husnuzon, dengan prasangka baik, sehingga saat itu datang, ketetapan dari Allah itu datang. Sebagaimana saat kita lahir, saat datangnya penyakit, tidak menodok pintu lebih dahulu, kita tidak tahu. Itu Allah yang menentukan saat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan komunikasi dengan Allah. Ada 3 cara, yaitu wahyu, hijab, dan Rasul. Jadi kita yang sekarang ini hanya bisa dibalik hijab tadi dengan ciptaan dan amal. Nah, Allah, kita lihat istri kita ini sebagai apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu. Yang kita tahu kan kita sebagai pendamping, kita ini untuk, ya artinya kewajiban kita lah dalam berkeluarga segala macam, itu yang normal. Tapi kalau dibalik itu, sebenarnya Allah itu menciptakannya untuk apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya benda, juga manusia. Tapi memang tidak ada contohnya manusia. Ya. Di dalam diri manusia ada amal Allah. Pada suatu ketika dia sampai pada suatu pintu gerbang sebuah masjid, ya, tiba-tiba dia mengeluarkan uangnya diberikan. Muridnya negur, puluhan orang minta padamu Ustaz, kau biarkan. Yang itu diam saja tidak minta, tapi kau beri. Iya, yang tadi yang minta nafsunya, yang ini yang minta kondisinya. Kondisilah yang meminta, bukan mulutnya yang dimotivasi oleh hawa nafsu. Demikian pula ketika seorang suami berhadapan dengan istrinya, atau sebaliknya, seorang suami istri berhadapan dengan suaminya. Jangan melihat apa yang dikatakan, itu dimotivasi nafsu. Kalau kita turuti sama dengan nuruti setan, ya. Tapi lihatlah kondisinya. Kondisi seseorang itu memancarkan permintaan. Kondisi seorang itu dari seseorang itu memancarkan perintah. Kondisi seseorang itu memancarkan larangan. Dan ini tidak akan bisa dibahagi oleh anak-anak SMA, karena belum saatnya. Mereka hanya saat teknis. Mereka ada belajar teknis syariat, tapi belum praktek. Kalau praktek sudah bergaul dengan benda-benda, dengan manusia, dengan peristiwa yang praktek, bertasawuf dengan secara praktek. Maka jangan melayani ekspresi seorang yang bermotif hawa nafsu. Layanilah apa yang dikatakan oleh kondisi, apa yang diminta oleh kondisi, dengan tanpa ekspresi kata-kata. Kita akan memiliki sesuatu ketajaman visi
di dalam menangkap kenyataan yang tidak dimiliki oleh binatang. Belajarlah 1 minggu saja. Kondisinya ini apa? Sehingga harus berbuat apa meskipun dia diam. Kita akan memiliki sesuatu mata yang tajam menembus sisi sejarah, menembus kebatik jembatan, yaitu perintah. Karena pengetahuan ini bukan pengetahuan yang ada teorinya. Ini pengetahuan praktek. Tasawuf itu ilmu praktek, bukan ilmu teori. Ini ilmu praktek. Sayyidina Umar pernah dimintai seorang minta-minta. Umirul Mukminin minta sedekah, minta. Padahal dia masih membawa gandum dengan tongkat. Oke, berikan itu pada saya. Gandum berikan pada saya, Mas. Parfum. Loh, pecah. Sekarang boleh kamu minta. Sayyidina Umar, karena kamu sudah memiliki sesuatu, kok minta? Menghina dirimu kamu. Sudah memiliki kandung untuk makan hari ini kamu minta. Itu berarti menghina dirimu, menghina Tuhan. Sekarang layak kamu minta atas itu. Berarti tidak melaksanakan perintah kata-katanya, tapi mendidik. Ya, Sayyidina Umar matanya keras, mendidiknya dengan keras seperti itu. Ya, dia melayani kondisi. Sekarang boleh layak kamu boleh minta seperti itu. Karena kamu sudah tidak punya apa-apa. Demikianlah di dalam berhadapan dengan istri, dengan kepala kantor, atau dengan bawahan karyawan, supaya kita tidak membaca omongannya, tapi baca kondisi. Karena omongan tidak bisa dicari. Karena untuk menutupi kelemahan diri, ya, kelemahan dikendarai oleh hawa nafsu, banyak yang tersesatkan. Apalagi oleh banyak orang, kita bisa stres karena itu omongan. Sebenarnya tidak ada kebenaran. Omongan anak-anak, wartawan yang belum berpersepsi tentang kehidupan, yang asal tulis dia dapat modal sudah cukup. Kita pusing. Jangan hiraukan suara-suara, tapi lihat kondisi. Niscaya di dalamnya ada perintah Allah dan bisa menggerakkan diri kita untuk memenuhi perintahnya. Insya Allah. Untuk berperang, Nabi melihat kondisi-kondisi tertentu. Kira-kira apa ini? Makasih. Bagus sekali. Kita hanya tahu sisi sebelah dari output yang baik, tawaran nilai yang baik, potensi terhadap orang lain sebagai manifestasi sifat kasih sayang yang dilakukan sifat Allah. Mengapa sekarang ada perang? Bagus sekali. Untuk berbuat baik terhadap orang lain, ya hanya nuansa manis, tapi juga akan bernuansa. Ketika seseorang mencintai pihak lain, tidak hanya memberi apa yang diberi, dia juga memberikan ancaman dan kemungkinan yang tidak dikendaki. Ada dua sisi, memberikan fasilitas dan mengancam. Cinta itu tidak hanya memberi di dalam cinta, juga memakan. Ya. Dan cinta Allah terhadap hambanya, dia menurunkan hukum, kita dipagari supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak kemana-mana selain kepadanya. Seandainya kita tidak ada makan, tidak ada kewajiban, tidak ada larangan-larangan yang memberatkan kita, saya menandakan bahwa Allah tidak cinta pada saya tidak diarahkan. Katakanlah cinta kita pada Allah tidak hanya mensukai, tapi memberikan dari hal-hal yang memungkinkan kecantikan, menanam tidak hanya melambung, tapi yang ternama yang membuat tanamannya.
seorang sufi pernah, ya Ustaz, mengapa kau tidak memberi pada sukulan? Tidak memberi itulah pemberian. Seorang ibu, mengapa kau memukul pada anak? Memukul pada anak, memukul itulah manifestasi cinta ibu pada anak. Jadi manifestasi cinta pemberian itu tidak berupa yang manis, tapi juga berupa hal yang pahit. Juga tatkala Rasulullah sudah diancam eksistensi, terancam eksistensi, memerangi dalam hal itu, memerangi di dalam kondisi dan keadaan mendesak dirinya mau menghapuskan eksistensi adalah juga pemberian pemberian bukan yang berwarna yang berwarna manis, tapi juga berwarna pahit. Juga demikian pula Allah ketika memberi kepada kita tidak hanya rahmat, tapi juga kekuasaannya. Berhadapan dengan kekuasaan Tuhan ketika kita sakit, ketika kita berantem, ketika kita berpaut, ketika kita nganggur punya kerjaan, ketika kita kecurian, ketika dia bisa kematian kita cintai. Itu cara Tuhan mencintai kita. Semakin dekat, semakin jelas untuk mengenal dan Yesus. Di dalam menolong orang lain tidak hanya manis, tapi juga berubah dan berubah. Hal yang lain, sesuatu yang memang harus dibungkus. Cinta itu kalau tidak dibungkus, ya, boleh jadi yang manja malah rusak. Maka bungkus cinta. Ketika dia harus sesungguhnya, dan Allah itu adalah manifestasi cinta. Saya memagari dia itu karena saya cemburu. Dia akan paling dari saya, maka saya magari dengan hubungan itu. Allah akan memagari manusia dengan hubungan. Allah masuk wakil dia lari pada semua, banyak lari pada setan, lari pada dunia ini sehingga tidak bisa mengelah di akhirat. Dia jadi manifestasi sifat Allah itu tidak hanya bersifat manis. Siapa yang hanya bersifat manis saja, dia ini dapat merusak manusia. Nah, untuk kepada siapa yang harus manis, kepada siapa yang harus pahit, ya, inilah kebijakan kedua itu. Ini boleh dimanisi. Mengapa kamu berbuat manis terhadap anakmu yang itu? Karena manis baginya bisa memberikan diri. Mengapa kamu tidak bisa manis kepadanya? Tapi kamu berikan manis kepadanya, dia tidak berkenan. Maka aku berikan yang baik. Ketika aku berikan yang baik, dia tidak berkenan. Pahit lebih mengembangkan kekasihan, manis lebih mengembangkan kekasihan. Ini namanya kebijakan. Jadi bukan apa yang kita berikan, bukan bendanya, tapi tujuan berarti Rasulullah gemetar ketika Rasulullah, apa yang Rasulullah takut dalam sejarah hidup. Ketakutan saya pada waktu Jibril datang ketika kami sedang melawan orang kafir dan tentara askara saya kami sudah berdodoran. Jibril datang menawarkan diri, Muhammad, kamu dalam keadaan terancam. Nah, sekarang dalam keadaan terancam, perintah saya untuk menghapuskan orang kafir semuanya. Ketika gemetar di Rasulullah, jangan tujuan perang itu bukan untuk Muslim. Tujuan perang itu bukan untuk murid, tapi untuk menyadarkan bahwa mereka itu tidak boleh intervensi, tidak boleh ekspansi, tidak boleh mentekor. Bahwa mereka melihat yang tidak pernah mempengaruhi kami, dakwah kami dan sebagainya. Kalau mengapa tidak boleh kau bunuh? Padahal membuat masalah bagi dia. Saya masih mengharapkan nanti kalau dia tidak mau tetap, saya mengharapkan anaknya. Kalau dia mau, saya mengharapkan hidupnya. Kalau kau bunuh saja tidak punya kemungkinan. Saya tujuannya bukan membunuh. Sebenarnya tujuannya adalah cinta supaya dia menjadi sadar, supaya dia mendapatkan nilai kehidupan, supaya dia bisa mengganti. Kan aktualisasi dirinya yang destruktif kan kita ini pada Islam menyombongi sombong yang pertama kali tidak boleh, itu
berpakaian Tuhan sombong. Tapi kalau sudah ada orang sombong, ganti. Sombongi. Nah, ini sedekah yang kedua. Orang kafir itu sombong, sombongi ganti. Seperti Abu Jahal sombong. Ketika mendengar bahwa orang Islam mau hijrah dari Mekah ke Madinah, atau saya mengajar. Begitu dengar Sayyidina Umar, keliling kota sudah. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang Quraisy, siapa yang ingin anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda, ya, cepatlah saya di luar kota Mekah. Kata Sayyidina Umar, semuanya ketakutan. Karena semua Abu Jahal sombong dulu, kertak, saya kertak ganti tidak. Apa? Tidak. Sosok sedekah kan seperti sombongilah saja. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, jemput saya, temui saya di luar tempat. Tidak berkomentar. Jadi kita harus menjadi dalam memberikan output atau mengakualisasikan sifat kasih sayang pada orang lain. Tidak hanya yang manis saja. Jadi saya pahit yang destruktif, manis yang pahit yang konstruktif, ya manis yang destruktif, ya pahit yang konstruktif. Jadi bukan sifat konstruktif atau destruktif. Dan berdasarkan adalah cara mencinta yang konstruktif. Berdasarkan cara mencinta yang konstruktif. Dan yang lain. Ayo ibu, boleh jadi masalah dengan anak-anaknya yang nakal. Kan tentunya dalam ini kan tadi kita katakan bahwa kita ini kalau bisa menjadi abidul mutawakil gitu ya, betul, jadi abidul mutawakil. Nah ini tentunya kan harapan kita semua Pak ya, karena kalau kita jadi abidul mutawakil insya Allah itu ujung ya nah gitu Pak. Jadi bagaimana upaya-upaya kita itu kita bisa istilahnya itu menjadi wakil Allah ya. Jadi abidul mutawakil itu menjadi wakil Allah itu yang istilahnya itu yang nggak terlalu jelimet gitu kan. Karena kalau sekarang ini kita belajar bahwa kita harus ini itu kan. Jadi tidak dibikin oleh manusianya sendiri. Manusia itu terlalu banyak yang menteorikan ini, jadinya melajari malah tidak bisa dilaksanakan. Sehingga pertasan akuatlah ini akuatlah orang lain itu seperti itu. Lakukan aja seperti itu. Setiap orang lain keluar mencari hajat, dan kita mencari hajat dan dihalang-halangi oleh orang lain, kita menjadi susah. Jangan menghalang-halangi orang lain di dalam mencari hajat. Maka mencari hajat mempunyai suatu tanda, mempunyai sesuatu aturan. Kita mencari hajat jangan merugikan orang lain dan sebagainya. Jangan kita memutuskan kemungkinan orang lain yang baik, dan kita juga menghormati kepentingan orang lain dan kita menghormati perbedaan. Jadi perbedaan itu saya yang salah, belum tentu dia yang salah. Ya, dan mengadakan pendekatan yang semacam itu, kita menerima kenyataan sebagai satu-satunya cara untuk mendewasakan diri. Kita harus bijak di dalam menghadapi kenyataan. Jangan kita teorikan semuanya. Kalau kita teorikan nanti tumpuk hitam atas putih tidak dilakukan. Kita langsung praktekkan. Jadi bagaimana cara kita aktual secara tersebut? Husnudzon billah, alaikum bi husnudzon billah wa bi husnudzon biqaul. Baik sangka kepada Allah dan aktualisasikan berbaik sangka kepada Allah. Maksud saya harus membaik sangkai pada seseorang pencopet. Loh, kalau seorang pencopet itu tidak dibaik sangka, dia kan sudah kenyataan pencopet. Kamu hati-hati. Sangka itu kamu belum tahu dia pencopet atau tidak. Itu lebih baik kamu berbaik sangka.
Tapi kalau sudah jelas itu pencopet, itu fakta. Ya hati-hati, bukan baik sangka. Baik sangka kan kita belum tahu merah atau hitam, ya putih atau hitam. Kita belum tahu baik atau putih. Kalau sudah tahu kita hati-hati. Jadi berbaik sangka merupakan suatu sikap yang kita berikan kepada Tuhan, kepada manusia, bahkan kepada binatang-binatang, kepada makhluk-makhluk yang lain, merupakan manifestasi dari baik sangka kepada Allah. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah? Berapa itu maha sempurna, maha adil, maha begini, tapi dia kira terus tangganya. Apa yang esensial ini tidak keluar dalam yang eksistensial? Pengertian yang batin kepada Allah ini tidak keluar dalam praktek dengan makhluk. Toh musuh yang menghadap Allah bergerak sedikit, tapi batal. Tetapi kita tidak musuh di kantor. Selalu dipastikan kepada kita menjalankan kewajiban kita musuhnya dia bentak-bentak bawahnya. Tadi ketika sholat kamu khusyuk, ketika kita menghadap Tuhan di sini kamu tidak khusyuk. Apakah yang kau hadapi di kantor itu tidak Tuhan juga yang dibaliknya? Nah ini orang-orang palsu juga. Seolah-olah. Tapi ketika menghadapi Tuhan, hadratul azam, hilang khusyuk, hilang khusnudzannya, hilang batal-batal. Ketika sholat tidak sedikit, tapi batal. Korupsi banyak juga tidak batal. Artinya batal itu hadap Tuhan. Manipulasi informasi batal itu. Kita hadratul a'la itu kita sholat menghadap hadratul a'la. Ketika di dunia itu hadratul a'la. Di hadratul a'la kita subhanallah fil a'la. Ketika kepala itu subhanallah fil a'la. Khusyuk tawadhu merendahkan diri. Di hadratul alam kita harus dengan cara, bukan dengan sujud, tak boleh. Hadratul alam ini menghadapi Allah di dalam semesta ini. Hadratul alam. Subhanallah bi'alih, subhanallah. Kita harus serta. Wah, bos. Kamu kalian tidak boleh buat horizontal. Dan tidak boleh sujud, tidak boleh gibah, hanya hormat. Perilakunya akhlakul karimah dan akhlak. Khusyuk dan tawadhu, hadratul a'la, hadratul azam semesta alam, ya Allah di balik semesta alam. Hadratul azam kita dengan akhlak kita dan memberikan kepada kita kepada kita lain beriman dan sebagainya. Jadi tidak ada palsu antara sujud dan rukuk. Rukuk itu menghadap Allah, di hadratul azam semesta alam. Dan sujud atau menghadap tambahnya adalah dari supaya tidak ada pertanyaan siang di hadratul alam. Bukan seorang bukan yang diberi setiap makhluk kita. Bila saya join dengan semua kebaikan. Walau ayat itu ajar bismillah dan syukur itu kan ayat dalam arti ayat potongan dari sebuah kalimat kan. Walau ayat meskipun syukur kan tidak berlaku
tujuan itu kita tetap kecuali hanya mengatakannya merasa ya itu kita langsung ada kita lakukan yang mudah merasa bismillah merasa sholat untuk yang belakang. Tapi tanda adalah bahwa tanda orang kita berbeda dalam hal ini. Kita tidak menunjukkan beda kita. Mana beda kita? Orang kafir lapar, mengeluh, kena musibah, nangis, katakan sama. Kalau begitu, mana tanda-tanda mukmin di dalam diri kita ini yang dari Rasulullah diajarkan perlu hati walau yang sampaikan, kabarkan kepada mereka. Apa yang kau perlu dariku? Apa yang kau perlu menghayati sholat, menghayati zakat, puasa dan haji. Apa yang kau perlu dariku? Walaupun sebuah tanda. Wah dia orangnya takar, mesti berkali-kali kekurangan. Dan kalau orangnya pemaaf meskipun difitnah, ini sebuah tanda. Olah ini. Kita tenang saja, masih senyum-senyum, tidak balas dendam dan tidak merasa. Pasti dijalankan di rumah. Enak, dia sholat, dia puasa, akhirnya sudah jauh. Ini bukan jadi ustad Pak ya? Ya. Kalau ayah itu nggak harus jadi ustad itu. Tidak harus ustad, kalau jadi ustad semua jadi ustad. Kalau berdagang bagaimana kita timbang dengan tepat, tidak mengurangi timbangan. Kalau kita menawarkan tidak terlalu tinggi sehingga menjual dengan murah, dengan mudah. Jadi saja. Anda wajib seorang muslim tidak menjadikan orang lain kesiru dan asir. Untuk anda berusaha manusia dengan proper sudah berusaha apa? Itu tanda wajib. Dan ustaz, kalau ustaz, semua jadi ustaz ayah. Waktunya habis Pak ya? Ya. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan sedikit kekuatan dari Dia, merupakan panggilan yang kuat. Dan sejak kita bisa senantiasa. Setiap kali kita membuka mata, setiap kali kita sudah dialog yang pertama adalah kepada Allah dan juga isi dalam acara saya di akhir dialog dengan Allah, meskipun beliau di manusia-manusia dan bisa dan berakhir dengan menutup dan menutup mata kepala juga dengan Allah selalu dengan Allah kita jaga dan kita sebagaimana lima Allah sholat, kajian bersama Allah, di pasar bersama Allah, di kantor bersama Allah, di DPR bersama Allah, dan percaturan bisnis internasional bersama Allah, di Allah bagi umat bersama Allah. Mudah-mudahan insya Allah barakallahu di Islam, di Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kapan-kapan bisa lah main-main saja. Ibu,